Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Prilani dengan NPM 121202041 akan menjelaskan kembali mengenai statistik parametrik uji ANOVA. Kita langsung aja ya, share screen. Maaf sedikit ada kesalahan. Statistik parametrik uji ANOVA. Uji ANOVA atau Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis varians. Apabila pada uji T jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Nah, di sini terdapat 2 jenis uji ANOVA. Yang pertama, one way ANOVA atau ANOVA satu arah. Yang kedua, two way ANOVA atau ANOVA dua arah. Nah, yang mau kita bahas kali ini adalah yang uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Nah, ini dia contoh kasusnya. Mahasiswa FK Yarsi angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu variabel values-nya, kelompok pasien 1, pasien peminum obat merek X, kelompok pasien 2, pasien peminum obat merek Y, kelompok pasien 3, pasien peminum obat merek Z. Nah, di sini ada uji homogenitas pada table test of homogeneity of variance, di mana pada pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan pada nilai signifikan dengan nilai signifikan yang digunakan SPSS secara default menggunakan nilai signifikan 0,05. Nah, pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikan. Hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Pengujian dilakukan terhadap varians apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau probabilitas, maka data tersebut mempunyai varians yang sama. Sebaliknya, apabila nilai signifikan kurang dari probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang berbeda. Nah, di sini ada hipotesis dan kriterianya. Hipotesisnya, jika HO diterima, maka rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, B, dan C adalah sama. Jika HA diterima, maka rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, B, dan C adalah tidak sama atau berbeda. Nah, pada ANOVA, syarat agar diterima atau tidak adalah sebagai berikut. Kriterianya, apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, tadi ada contoh kasusnya ya ini. Dan kita langsung aja praktekkan. Nah, ini dia SPSS-nya. Nah, langkah pertama adalah kita input dulu datanya. Seperti biasa, klik open, klik data. Nah, lalu kita ubah dulu ya files of type-nya menjadi Excel karena kan datanya Excel ya. Nah, kita ubah nih dokumen menjadi download karena filenya ada di download. Nah, ini dia. Lalu klik open. Kita klik OK. Nah, ini dia ada datanya ya. Kita ubah dulu desimalnya jadi 0. Nah, ini kan kelompoknya kan kelompok 1, 2, 3 atau
X, Y, dan Z. Nah, pada materi sebelumnya yang independen sama satu lagi priority test itu dia hanya 2 kelompok. Nah, kalau ini 3 kelompok gitu. Nah, kita langsung aja ya. Caranya adalah langkah-langkahnya kita klik analyze, kita klik compare means, kita klik one way ANOVA. Nah, lalu kita pindahkan tekanan darah ke dependent list, lalu kita pindahkan kelompok pasien ke vektor. Lalu kita klik dulu optionnya, kita centang yang bagian deskriptif sama homogeneity. Habis itu kita klik continue, lalu kita klik post hoc. Nah, kita centang yang Bonferroni, terus Tukey. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Kita analisis dulu ya, kita analisa. Pada bagian deskriptif ini, kelompok 1, 2, 3 atau X, Y, dan Z, jumlah datanya sama-sama 7 ya. X7, Y7, Z7. Nah, pada bagian rata-rata, ini X dan Y rata-ratanya sama, yaitu 125,00. Kalau Z rata-ratanya 152,14. Nah, ini dia. Pada homogeneity of variance, nilai signifikannya adalah 0,708. Nah, 0,708 ini dia lebih besar daripada 0,05. Yang berarti HO diterima, yang berarti variansnya sama. Oh iya, pada aturan ini yang dilihat adalah varians. Kalau misalkan variansnya sama, berarti dia HO diterima. Kalau misalkan variansnya berbeda, berarti dia HA diterima. Nah, pada ini kan dia 0,708 ini kan lebih besar daripada 0,05 ya. Berarti dia HO diterima, yang berarti dia variannya sama. Berarti dia telah memenuhi kaidah. Kalau misalkan nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka HA diterima, yang berarti variasinya berbeda. Dan dia tidak memenuhi kaidah. Seperti itu. Nah, pada nilai signifikan ini, kita bisa baca tabel ANOVA selanjutnya. Gitu. Nah, pada ANOVA ini nih, kan nilai signifikannya 0,78 kan, yang berarti ini nih 0,01 ini kan kurang dari 0,05 ya, berarti dia HA diterima, yang berarti rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z itu berbeda. Dilihat dari mananya? Dilihat dari si Z ini. Kan si Z ini rata-ratanya beda sendiri ya. Nih, 152,14 dia berbeda sendiri dibandingkan X dan Y. X dan Y rata-ratanya sama, yaitu 125,00. Nah, pokoknya yang dilihat adalah varian. Kalau misalkan variannya sama, berarti dia nilai signifikannya harus lebih dari 0,05. Gitu. Nah, pada post hoc test ini, tujuannya adalah kita harus mengetahui varian mana yang memiliki nilai signifikan. Nah, pada ini nih, kelompok pasien Y dan Z ini memiliki adanya perbedaan, yaitu senilai min 27,143. Dilihat dari mana? Dilihat dari yang tadi 125,00 dikurang 152,14. Seperti itu. Begitu juga dengan Z.
X ke Z, X ke Y, seperti itu. Nah, di sini kan pada angka-angka ini kan terdapat bintang ya. Nah, di bintang ini, kalau misalkan ada bintang di angkanya, berarti dia ada perbedaan signifikan. Kalau misalkan tidak ada bintang, berarti tidak ada beda nilai signifikannya. Seperti itu. Nah, pada homogeneous subset ini, kelompok pasien X, Y, dan Z ini terdapat ada 2 kelompok ya. Nah, pada X dan Y ini dia sama-sama di kelompok 1, berarti dia nggak ada beda nilai signifikannya. Nah, kelompok Z ini dia beda sendiri nih, ada di kelompok 2, berarti dia ada beda nilai signifikannya, seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.